Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunda Sofia Teniswa dengan NPM 2113045008. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang RPP, tapi sebelum saya menjelaskan tentang RPP, tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas UAS mata kuliah Micro Teaching. Nah, RPP sendiri itu singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, itu dikembangkan dari silabus dengan tujuan mengarahkan kegiatan pembelajaran mengajar dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, silabus ini sendiri itu dikembangkan atau diturunkan dari kurikulum. Nah, kurikulum itu sendiri dibuat oleh Kemendikbud. Nah, di dalam RPP ini sendiri itu terdapat kompetensi inti. Nah, jadi kompetensi inti ini ada 4. Kompetensi inti ini biasa disebut dengan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, KI mungkin dari keempat tersebut itu ada kompetensi spiritual, ada juga keterampilan, pengetahuan, dan juga ada KI sosial. Nah, jadi dari keempat itu merupakan kompetensi inti dari isi dari RPP tersebut. Nah, ada juga yang kedua itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik itu sendiri. Yang dikuasai itu hanya mata pelajaran tertentu yang dia harus dikuasai oleh peserta didik itu sendiri. Nah, juga sebelum lanjut itu kompetensi itu sendiri, kompetensi itu merupakan kemampuan yang ada pada peserta didik itu sendiri. Mungkin contohnya kemampuan misalkan dia di bidang apa dan itu dia mempunyai kemampuan. Nah, terus lanjut ada juga indikator pencapaian. Jadi penjabaran indikator pencapaian itu dari kompetensi dasar itu berupa perilaku juga yang dapat diukur, dan tujuannya itu untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar si peserta didik itu sendiri atau kompetensi dasar dari para siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Nah, gitu. Terus lanjut yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu harus dapat menggambarkan atau harus dapat menjelaskan proses dan hasil belajar yang diharapkan atau yang harus dicapai oleh si peserta didiknya itu sendiri. Nah, ada juga di sini komponen-komponen lain yang yang harus dipakai, dan mungkin bukan harus ya, yang sebagai alat atau sebagai media. Mungkin kalau misalkan di sini contohnya kalau misalkan alat itu ada laptop. Jadi kalau misalkan laptop itu medianya bisa kita pakai PowerPoint, ataupun kalau misalkan ada laptop ada speaker juga bisa atau bisa ditampilkan video-video gitu sebagai contoh atau sebagai bahan dukung untuk kegiatan pembelajaran mengajar yang diberikan oleh si guru tersebut. Nah, di sini juga selain itu ada speaker, ada proyektor, dan kalau misalkan tidak ada laptop, dan ini di sini bisa juga menggunakan bahan ajar yaitu buku apapun itu bisa dijadikan dengan bahan ajar, tapi harus sesuai dengan mata pelajaran tertentu yang ingin diajarkan atau yang ingin di-sharing kepada peserta didik itu sendiri. Nah, ada juga di dalam RPP itu langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini sendiri itu cakupannya mungkin ada pembukaan, ada materi, ada pemberian materi, dan mungkin ada penutup. Nah, jadi kegiatan pembukaan tidak hanya salam
tidak hanya memberikan salam kepada siswa-siswi, namun di sini pembukaan itu juga mencakup absensi atau sebelum kegiatan pembelajaran itu sebaiknya melakukan doa terlebih dahulu di dalam kelas. Nah, jadi pembukaan itu mencakup banyak, tidak hanya memberikan salam saja, namun bisa absensi dan doa terlebih dahulu agar supaya kegiatan pembelajaran mengajar itu bisa berjalan dengan semestinya dan lancar. Nah, mungkin ada pemberian materi atau pemberian uh, apa ya, materi dari mata pelajaran tertentu itu juga bisa disampaikan oleh si guru juga tersebut itu. Nah, kegiatan penutup itu tidak hanya memberikan salam namun juga bisa evaluasi apa saja yang telah diajarkan dan apa saja yang si peserta didik ini dapatkan gitu. Nah, jadi evaluasi ini juga kita bisa mengukur seberapa mampu peserta didik ini dalam menserap atau dalam memahami materi yang diberikan oleh si guru tersebut, dan itu langkah-langkah pembelajaran yang bisa dimasukkan ke dalam RPP tersebut. Nah, terus itu selain semua itu, di dalam RPP juga mencakup pendekatan, model, dan metode. Mungkin pendekatan ini sendiri lebih kepada strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, ada juga metode. Nah, kalau metode ini lebih menekankan pada teknik pelaksanaannya. Teknik pelaksanaan apa? Teknik pelaksanaan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, kalau misalkan model itu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, jadi pendekatan metode dan model itulah yang bisa digunakan dalam kelas tersebut. Kalau misalkan di RPP yang saya buat itu ada pendekatan. Kalau pendekatan itu saya mengambilnya pendekatan saintifik. Jadi pendekatan saintifik ini sendiri itu siswanya itu terlihat aktif. Jadi tidak hanya gurunya menjelaskan, namun guru mengharapkan siswa tersebut itu bisa bergerak aktif. Jadi tahu kemampuan siswa itu sejauh mana gitu. Nah, itu pendekatan saintifik. Dan terus kalau model yang saya pakai itu adalah model cooperative learning. Jadi model cooperative learning ini adalah si guru itu memberikan tugas dengan cara berkelompok kepada siswanya, lalu bisa dipresentasikan setelah tugas itu selesai, dan setelah guru itu memberikan tugas untuk minggu depan atau misalkan di tugas akhir itu dipresentasikan kepada siswa-siswi di depan kawan-kawannya, dan mungkin ruang lingkup kecil dulu yang pertama itu di dalam kelas, lalu bisa juga itu dipentaskan. Nah, kalau misalkan ujian praktiknya itu contohnya dalam bermain musik tradisional, yaitu bisa ditampilkan dulu di depan kawan-kawannya, dan itu juga bisa melatih mental siswa-siswi dalam tampil di depan kawan-kawannya terlebih dahulu sebelum ia menampilkan karyanya tersebut dengan cara berkelompok itu di depan orang-orang banyak gitu. Nah, terus kalau misalkan metode yang saya gunakan yaitu metode demonstrasi dan eksperimen. Jadi kalau demonstrasi itu saya mungkin sebagai guru itu mempraktikkan kepada siswa-siswinya. Jadi tidak hanya materi saja yang diberikan, namun gurunya juga itu harus bisa mempraktikkan. Nah, kalau misalkan eksperimen itu sendiri jadi setelah dipraktikkan oleh guru itu juga siswa diajak untuk bisa, atau misalkan siswa-siswi diajak untuk praktik bareng gitu. Jadi bermain bareng dan supaya siswa-siswi juga lebih mengerti, dan kalaupun belum mengerti, siapa tahu dengan belajar bareng atau dengan melaksanakan praktik bareng itu bisa mengerti. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai RPP yang sudah saya buat. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.